Oke, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan tutorial cara membuat sebuah custom modul Odoo. Nah, jadi pertama-tama hal yang perlu kita lakukan jika ingin membuat sebuah custom modul adalah pergi ke folder program files, kemudian Odoo 14, cari server, kemudian masuk ke Odoo, dan maksudnya dari server kita cari odoo.conf. Nah, di sini Anda masukkan add-ons lain untuk menyimpan atau directory add-ons lain untuk menyimpan modul yang baru yang kita akan buat. Nah, mengapa dilakukan hal ini adalah karena agar mempermudah kita mengubah data atau mengubah modul tanpa harus berubah menggunakan administrator pada Windows. Oke, ini jika sudah buat sebuah folder baru bisa kita simpan. Nah, selanjutnya kita buka CMD atau PowerShell. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah kita masuk dulu ke directory Odoo 14 pada program files dan kita pergi ke directory server. Jadi kita copy dari sini di tempat odoo.conf, kemudian kita buka pada CMD. Nah, selanjutnya kita perlu ketik seperti berikut. Ini adalah untuk menginisiasi sebuah pembentukan modul atau project baru. Nah, di sini tidak boleh ada yang miss satu karakter pun. Kemudian di bagian belakang dari directory ini adalah nama modul yang akan kita buat atau nama folder project baru kita. Jadi ini boleh bebas apa saja sesuai dengan modul yang Anda ingin buat. Oke, setelah memasukkan komen seperti berikut, kita bisa cek pada directory di mana kita memasukkan atau membuat project-nya. Kita masuk ke Odoo, kemudian add-ons. Nah, di sini sudah terbuat sebuah modul atau project baru dari yang sebelumnya kita buat di CMD. Nah, bisa kita close, kemudian kita buka melalui VS Code ataupun text editor lainnya. Nah, yang perlu kita perhatikan, kita perlu melihat pada bagian file manifest.py. Nah, di sini kita perlu ubah namanya sesuai dengan yang Anda inginkan. Kemudian di sini summary-nya juga summary dari modul Anda. Anda bebas masukkan summary apapun di situ. Di sini juga description-nya bebas. Nah, untuk author bisa Anda sesuaikan, misalkan nama Anda atau perusahaan. Kemudian kategorinya sendiri bisa diganti menjadi add-on atau default-nya itu uncategorized. Tapi saya akan gunakan add-on. Nah, versionnya ini juga sesuka hati Anda. Misalkan Anda mau jadikan ini versi 1.0 atau berapapun. Oke, selanjutnya ini ada dependent modul yang dibutuhkan. Contohnya ada base, cell, dan juga cell management karena saya akan membuat sebuah modul yang akan dapat menambahkan sebuah field baru pada modul cell. Nah, oke, sisanya tidak perlu diubah. Nah, di sini selanjutnya kita akan menggunakan views.xml untuk mengubah tampilan depan dari aplikasi kita atau modul kita. Nah, oke, mungkin akan saya kembalikan dulu seperti awal. Nah, jadi tadinya di sini ada template.
masih berupa template seperti ini, dan Anda bisa mengubahnya. Di sini saya sudah membuat sebuah template yang mana setiap elemen dari pada template ini tuh kita bisa temukan pada Udo. Jadi misalkan Anda ingin tahu kenapa ini namanya sell order, kita dapatkan nama tersebut dari model yang ada pada halaman modul sell ya. Jadi di sini modelnya adalah sell order, kemudian view name-nya ada sell order form, kemudian ini kita menggunakan reference-nya dari sell.viewOrderForm. Kita dapat dari mana? Dari sini external ID-nya sell order view order form. Kemudian di sini field name-nya ini di sini bebas, bisa Anda namakan sesuai keinginan Anda. Kemudian juga di sini ada field name supervise. Jadi supervise ini saya ambil dari models.py. Nah, ini adalah sebuah models baru yang saya buat yang inherit dari modul bawaan atau yang sudah kita install pada Udo, yaitu sell order. Nah, kemudian saya buat sebuah model baru yaitu supervise. Oke. Semuanya jika sudah, semuanya bisa kita simpan. Nah, setelah kita selesai, kita bisa pergi ke apps. Kemudian dari apps ini kita harus update dulu. Oh iya, sebelumnya kita juga harus merestart Udo server kita ya. Karena kita sudah menambahkan sebuah model baru. Oke, nah selanjutnya kita update. Nah, di sini langsung aja kita cari nama model kita. Nah, sini udah ada dan posisinya di sini saya sudah install sebelumnya. Jadi kalau kita lihat modul infonya. Nah, ini udah sesuai ya dengan yang kita masukkan sebelumnya. Kemudian bisa kita upgrade juga. Oke, udah semua. Sekarang kita tinggal kembali ke halaman yang kita jadikan referensi pada views.xml kita. Nah, ini adalah field baru yang saya buat pada modul sales supervise. Oke, di sini ada sudah terinstall dengan baik dan juga ditampilkan sebagaimana mestinya. Mungkin bisa kita coba cek. Oke, ini di sini tujuannya adalah untuk mengecek apakah quotation ini sudah diperiksa oleh supervisor atau belum. Oke, sekian saja video mengenai pembuatan sebuah modul baru pada Udo, terutama Udo versi 14 Community Edition. Terima kasih.